like, what the fuck? Bad bitch on me, bitch, you really wanna fuck? Got two twin Glocks on me, bitch, I keep it tucked. If I slide on your block, bitch, you keep it in the dark. Cause I'm fucking with the gang, little bitch, get bucked. Big pistol through his motherfucking jaw. Big clip, 30 rubber, make a motherfucker fall. I tell him with the chopper, make me 7 feet tall. If he keep up with that talking, put his brains up on. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Hidayah dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menjawab UAS semester 1 dengan semester berapa? 3. Oh iya, semester 3. Kan pasan haji kan. Pasan haji. Dengan kami mengambil judul biaya produksi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada Wawan Hidayat, Dewan Nanda. Oke, Bukan di sini. admin ya. Iya, bukan admin. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita akan membahas di sini. Materinya adalah biaya produksi ya. Seperti yang kita tahu, dalam membangun sebuah perusahaan kita sangat membutuhkan pengelolaan biaya produksi ya. Saya di sini akan menanya kepada rekan-rekan saya karena biaya produksi itu melibatkan sejumlah faktor seperti bahan baku, terus tenaga kerja, terus ada juga peralatan dan biaya overhead. Jadi kebetulan teman-teman saya di sini juga semuanya pebisnis. Jadi nggak mungkin ya, mereka pasti ada pebisnis, ada juga yang pekerja, dan mereka pasti sudah tahu bagaimana caranya menghitung biaya produksi kayak gitu. Pertama-tama saya mau nanya ke mana dulu nih? Boleh deh sebelah. Boleh yang sebelah sini dulu aja ya, yang sebelah kanan saya ya. Gak sopan ngelangkain. Yang bekerja di industri. Menurut Mas Wawan sendiri, untuk mengelola sebuah biaya produksi di sebuah perusahaan, mengendalikan biaya produksi dengan baik itu gimana caranya? Apa sih sebenarnya biaya produksi itu sendiri? Oke. Terkait biaya produksi ini menurut pendapat saya pribadi. Oke. Tadi apa pertanyaan, Pak? Bagaimana mengelola biaya produksi yang baik agar agar faktor-faktor seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan biaya overhead itu terhitung dengan baik dan enggak over budget ya? Oke, untuk perhitungannya sendiri, bagaimana caranya untuk menghasilkan perhitungan yang baik? Perhitungan yang baik dan barang keluaran perhitungan yang benar itu dihitung dari semua asetnya. Biasanya di suatu perusahaan itu diadakan yang namanya stock of name atau stock take. Nah, di situ kita bisa menghitung semua aset yang ada, termasuk material, bahan baku, dan aset-aset yang lainnya seperti tools, mesin, dan sumber daya manusia juga. Nah, di situ kita melihat apa yang over atau apa yang tidak perlu digunakan, atau apa yang barang yang bisa diimprove gitu ya? Bisa diimprove dan slow moving juga. Iya. Nah, di situ biasanya dilakukan pencatatan oleh departemen yang berhubungan gitu ya, Mas ya. Stock taking itu berhubungan dengan departemen produksi dan tentunya fixed asset juga dihitung oleh accounting sendiri. Jadi semua itu tercatat dengan baik. Nah, betul. dari pembelian raw material di awal gitu ya maksudnya ya. Jadi semua departemen itu saling bahu membahu untuk menghitung fixed asset yang ada. Nah, dari situ kita bisa melakukan perhitungan dan pencatatan yang baik sehingga perusahaan dapat memperlancar arus produksi dan meminimalisir biaya produksi yang ada. Oke, jadi semua faktor ya harus dihitung dengan benar ya, dari bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan biaya pembelian ya, seperti itu ya untuk menghitung biaya produksi.
ini untuk dari segi industri seperti itu. Sekarang saya mau tanya untuk kalau dari segi ekspedisi itu ada biaya produksi nggak ya? Karena kita lihat ekspedisi itu kan tidak memerlukan yang namanya bahan baku gitu, hanya jasa antar lah ya gitu. Kalau seperti kita bilang gitu, bagaimana menurut Mas Aas sendiri untuk biaya produksi? Oke, mungkin saya coba jawab ya. Kalau di ekspedisi ataupun transporter ya kalau istilahnya itu, untuk biaya produksi memang kita tidak diperlukan ya, karena memang kita sifatnya jasa ya. Tapi kalau dalam segi manajemen keuangan perusahaan, tetap untuk biaya modal itu kan dihitung gitu kan. Karena kita pasti akan ikut adanya penerimaan dan pengeluaran gitu kan. Tapi kalau berhubungan dengan biaya produksi, mungkin kita sih lebih ke arah maintenance ya. Hanya itu aja yang kita Maintenance coba. kendaraan. Perawatan. Perawatan. Ada maintenance, ada ya mungkin pajak gitu ya, STNK segala macam. Itu kan kalau mau disamakan dengan manufacturing itu kita anggap biaya produksi gitu kan. Karena itu sebagian menjadi modal kita ya. Terus kalau BBM sendiri ini kayak bensin itu termasuk biaya Betul. produksi juga nggak? Kalau BBM itu yang pokok ya, itu termasuk biaya produksi lah ya. Karena tanpa BBM atau tanpa bahan ini kita nggak bisa beroperasional. Jalan nggak bisa beroperasional ya. Biaya overheadnya, Gitu. overheadnya juga sih. Berarti ada biaya overhead nggak ya kalau misalnya di ekspedisi gitu? Servis mungkin ya? Kita kan standar kendaraan kan ada setiap route apa ya, servis ini ya berskala ya, itu berkala ya. Jadi kita per 6 bulan itu ada servis besar gitu. Semua kendaraan kita pasti ada servis besar. Nah, itu memang membutuhkan biaya yang lumayan besar gitu ya. Karena kita untuk apa namanya kegiatan operasionalnya cukup padat ya. Makanya kita perlu ada servis berkala gitu. Oh gitu. Jadi di ekspedisi itu mungkin perhitungan biaya produksinya memang nggak serumit kayak di manufaktur karena poin-poinnya lebih sedikit gitu kan. Nggak ada mesinnya mungkin lebih ke kayak kendaraan mobil kayak gitu. Hanya membutuhkan BBM itu tadi ya gitu ya. Oke, itu untuk di ekspedisi seperti itu. Nah, sekarang ini cukup menarik karena teman kita yang satu ini sudah mempunyai bisnis sendiri dan melakukan biaya produksi dari awal sampai penjualan ini pastinya untuk mendapatkan cuan pasti udah lebih detail lah ya menghitung biaya produksinya. Mas Nanda, bisa tolong dijelaskan mengenai biaya produksi yang pernah dilakukan dalam bisnisnya Mas Nanda? Biaya produksi ya Mbak ya. Dari awalnya dulu pertama gimana sih supaya jadi barang yang bisa kita kirim seperti kayak kemarin aku mesen telur kayak gitu. Biayanya awalnya itu modal nekat dulu Mbak. Oh, modal nekat dulu ya, modal nekat. Modal nekat dulu. Modal nekat dulu pasti ya ada bahan bakunya juga Pak. Modal uang otomatis itu pasti. Tapi kalau emang modal belum cukup kan masih ada hitungannya modal kas yang minjem ke ini kan ya apa? Koperasi gitu. Koperasi gitu modal kas. Biasanya kan di tempatku itu ada koperasi pinjaman itu di RT UMKM gitu. Tapi di minim budgetin sih, dimaksimalin ada berapa gitu, 1 juta 2 juta buat bener-bener tapi dipakai buat di modal ACC bisnis. diterima sama Kitanya. Pak RT-nya itu kalau emang benar-benar buat merintis bisnis untuk pemuda-pemuda yang mau memulai usaha gitu. Makanya buat mendorong pemuda-pemuda di kompleks supaya membangun UMKM gitu ya. Wah, ini cocok banget nih kita kalau membangun UMKM, kita nggak punya modal, kita ngajuin ke Tinggal aja ke kompleks saya. ngajuin apa dana ya? Dana untuk modal. Betul. Emang dan itu disupport sama RT Bisnis RW-nya. ya. Ada satu bantuan support dari RT RW supaya daripada anak muda banyakan nganggur di pos ronda pakai main HP miring kan Pak, daripada main game ya. Ya main game lebih baik didorong gitu. Kalau emang mau buka usaha kayak yang udah berjalan kayak sablon gitu, ada itu sablon. Bener Ada belajar sablon gitu kan, dibiayai sama RT, terus bikin sablon sendiri. Wah, ini sangat bermanfaat banget ya. Sebelum ke biaya produksinya lebih mendetail, kita tanya dulu syaratnya apa nih untuk mengajukan apa namanya ke UMKM tadi ya, gimana Mas Nanda? Udah saya sebutin tadi Mbak. Apa maksudnya kayak ada syarat khusus nggak, misalnya kayak KK, KTP, nggak terus ada sih, Mbak. atau harus bener-bener domisilinya? Ya. Jadi domisili Bekasi itu ya harus orang Bekasi gitu.
untuk syarat utama sih ya hubungannya baik dulu benar-benar Sama? Pak RT-nya. Oh, sama Pak RT. Soalnya kan ini Nepotisme bersangkutan dengan keuangan ya kan. Oh, itu modal dari RT. Dari RT, modal kas, modal kas. Oh, modal. RT. Jadi itu udah Oke. sepakat dari RT-nya uang kas ini bakal kita putar gitu. Jadi Boleh ya. apa Dulu juga namanya? ya perumahannya ya. Itu Kak. Oh, saya iya. kira itu dari pemerintah Oh, maksudnya. Bisa role model nih. Oh, makanya saya kira yang dari pemerintah. Bukan, jadi Terus tuh- jadi kayak disalurin lagi gitu. Nah, dari kas RT itu sumbernya dari warga mana? juga. Warga juga. Oh. Jadi Iuran. bapak-bapak yang tiap hari kan biasanya kalau di perumahan itu kan ada kas bulanan Iya. kan. Mm-mm. Nah, itu dipotong Hah? 5% buat itu modal Oh. itu. Dana program gitu Dana ya. program. Oke. Dan Bagus, itu buat mendorong anak-anak muda yang mau buka usaha supaya mau gitu bergerak daripada main HP, main game terus. Iya, Coba iya. gitu Sifatnya pinjaman ya. pinjaman. Oh. Tapi sih nggak dicicil sih ya. Usahanya sukses Baru balik-balikin. bayar. Oh, Gitu. nggak memberatkan ya. Kalau gagal, Kalau gagal ya udah gitu. laporannya Yang penting laporannya jelas gagalnya di mana Oh. dan bakal dicoba lagi. Itu benar-benar disupport sama Pak RT-nya sama Pak RW-nya juga di RTC. Oh, berarti- Nah, kalau soal dananya, dana utamanya itu dari warga sekitar yang tiap bulannya dipotong. Oh, warganya benar-benar nggak mikirin diri sendiri ya, melihat yang lainnya juga ya. Ya, anak-anaknya juga Anak-anaknya kan. Tapi tentunya kan ada kriteria khusus kan buat si Betul. penyaluran dana itu dong, itu nggak sembarangan lagi. Minimal udah Iya, tinggal itu. di situ selama 2 tahun buat yang kontrak. Oh, makanya saya bilang tadi gimana syaratnya? Saya pikir karena dari dana pemerintah Bukan. gitu. Kayak yang sekarang udah berjalan kan, aku juga punya tetangga tuh yang memang jadi ketua UMKM. Saya pikir tadi itu karena dari dana pemerintah itu Bukan, tadi. ini benar-benar dari koperasi pribadi ya pribadi itu ya. gitu. Oh. Jadi pribadi ya satu komplek itu gitu. Jadi soalnya pemikiran RT-nya itu uang kas ini mau diapain daripada mendok, daripada jadi gosip, mendingan diputar terus. Bagus. Ah, bagus juga ya ternyata. Stimulan Ya. Gitu. Jadi Nah, biaya produksinya sendiri untuk di awalnya sendiri itu apa sih, mencakup apa sih biasanya biaya produksi untuk kalau membangun kebetulan usaha saya telur, kan heeh. peternakan, Ya, otomatis ya bahan bakunya itu ya kandang, pembuatan kandang, Mm-mm. terus juga pembuatan kandang itu kan terhitung dari tukangnya juga. Oh, Biaya buat gaji upah tukangnya buat kandang itu tapi itu kan Terus- di awal ya. di awal Modal semuanya, awal. modal awal semua. Kalau modal di tengah-tengah itu lebih ke kayak apa? Mungkin makanan ya. Pakannya, Pakan ya. pakan sama dari kesehatan hewannya. Oh, kesehatan berarti vitamin Biaya hewan tengah-tengahnya, gitu iya, ya. vitamin. hewan. Namanya makhluk hidup kan kadang ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang nah, hidup. ini nih Oh. cuaca rawan kan pasti kita juga beli Mm-mm. seperti kayak kelambu buat biar Nutupin. nyamuk-nyamuk nggak masuk ke dalam. Oh, emang kalau gitu. nyamuk masuk ke dalam dia ada ngaruh? hewan yang nggak kuat gitu. Gitu ada hewan. Soalnya yang- dari nyamuk itu kan bisa menyebar hampir sama kayak lalat gitu, menyebar virus juga. Iya, virus. Nyamuk Oh. juga sensitif gitu. Iya, sensitif. Contohnya kayak buat peternakan burung kenari. Kakinya kalau digigit nyamuk bengkak, besok mati. Oh gitu. Burung Oh. kenari. Makanya kalau burung-burung kayak kenari, murai batu itu kan di kelambu. Kalau Iya, malam iya kalau pasti ditutup. betul betul. Itu Oh, buat karena hindarin gigitan nyamuk. oh, jadi pengendalian biaya produksinya itu dilakukannya pakai Continue. kelambu tadi ya, Continue gitu juga. supaya burung puyuhnya nggak terkena virus lah ya. Virus lah gitu. Soalnya kalau kakinya bengkak, pincang-pincang mati juga. Oh. Itu udah salah satu kerugian besar juga. Oh iya. Kerugian iya. besar di suatu usaha baru merintis usaha gitu. Itu juga sebelum jalan kita juga harus tentuin target shoppernya juga kan, Tapi souvenir untuk buat yang kita jual produknya oh gitu. Nah, dan itu ada ringnya, ring 1, ring 2. Itu maksudnya gimana? Jadi itu cuma peribahasa saya pribadi doang buat Oh, bedain target saya. Kalau iya, ring iya. 1 itu saya berjualannya di pasar gitu, dan ngejualnya itu ke agen-agen gitu. Oh. Itu ring 1 dengan harga Target segini. penjualan lah Iya. ya gitu. Oh, Gitu. jadi ada kira-kira biaya produksinya itu sebulan sampai nggak 1 juta ya Buat biaya produksinya untuk satu bisnis bulan puyuh ya. sekitar 800.000. Di bawah 1 juta lah, masih Di bawah 1 juta ya. Oh berarti dengan balik
keuntungannya itu 100%-nya. Oh 100% loh. Iya, jadi Modalnya 800.000 tiap bulan. Bener ya? 2 kali 800. Lumayan. 1.600.000 Iya, ya. 100%. Wah berarti kalau misalnya burung puyuhnya udah makin banyak bertelur kayak gitu, omsetnya lumayan ya, gede Bisa juga jadi ya. serius juga Iya sebenarnya. benar-benar jadi bisnis yang serius karena sekarang peminat puyuh juga di warung-warung pecel lele kayak gitu kan ada sekarang ada Masih menunya jarang burung emang. puyuh kan Iya, ya. masih jarang banget emang. Masih jarang, nah itu benar-benar jadi salah satu apa ya maksudnya pilihan menu lah ya Menu, selain betul. lele dan ayam. Iya. Bang kali bosan sama ayam kan. Jadi burung puyuh karena saya Burung sendiri puyuh. suka burung puyuh gitu. Gurih kan dagingnya. Telurnya apa dagingnya? Dagingnya, Oh, dagingnya. karena dagingnya gurih. Kalau telurnya tuh Masih lebih amis telurnya memang. lebih ke kayak apa ya banyak apa sih ini kalori apa Kalori. bukan kalori ya kalori apa ya maksudnya kalau bikin orang rematik itu apa kata apa itu Kolesterol lah, kolesterol Iya. telur burung puyuh bener Satu butir aja itu sama kayak satu butir telur ayam. iya bener Tapi makan kolesterol sama kulitnya kali. Kayak durian aja kan ada penawarnya tuh. oh iya kulitnya bener pernah dengar Coba dengar aja. terus gimana caranya untuk meningkatkan daya saing di pasaran Untuk meningkatkan daya saing paling kita mainnya di harga. oh Main di harga, main di promo. dimurahin atau diskon pembelian gitu Biasanya kalau udah langganan 10 kali pengambilan saya kasih bonus 1 kali 50%. oh. 10 kali pengambilan saya bonusin 50%. Ibarat kata dia mesen biasanya kan 10 kilo tiap hari. 10 kilo sampai 10 hari. Pas di 10 harinya itu pas pengiriman ke 11 harinya, ke 11 kalinya itu saya bonusin 5 kilo. Oh dibonusin 5 kilo 50% istilahnya. gitu. Saya Oke. bonusin 5 kilo buat itu khusus buat saya sih strategi Iya, saya. iya. Cukup menarik ya. Jadi memang kita sekarang kalau mau berbisnis tetap harus memikirkan strategi daya saing jualnya supaya nggak kalah di luaran itu kayak gimana caranya ya. Seperti bonus atau diskon gitu ya, membeli 10 kali kayak gitu cara-caranya ya. Oke, dari biaya produksi ini apa yang dapat kita ambil kesimpulannya nih teman-teman? Ya, nah guys, dari Mas Wawan dulu, Dari kesimpulannya, apa yang paling penting dari biaya produksi ini? dari langsung aja dari sini kan kita bisa lihat dari 3 narasumber yang berbeda, dari saya sendiri manufaktur, dan dari Mas AA ekspedisi, dan dari bisnis sendiri Mas Nanda, itu terlihat jelas beda apa prioritasnya atau perhitungannya sendiri. Tentunya intinya sih sama, menghasilkan sesuatu yang dapat memperlancar Biaya produksi. biaya produksi dan mengurangi biaya produksi, dan di samping itu kita juga dapat melakukan improvisasi atau perbaikan di Pertengahan perusahaan jalan. yang masih pertengahan jalan. Jangan serius-serius apa mas? Di perusahaan itu kan. Langsung blank nih gue nih. Ini udah kesimpulan kan? Iya kesimpulan. Udahlah itu aja. Berarti intinya kalau di manufaktur kalau kita menghitung dengan baik kita bisa mencari celah di mana bisa apa reduce cost lah mungkin kalau saya bahasanya Reduce begitu ya. cost. Kalau dari Mas A sendiri gimana? Ya paling kesimpulan dari materi biaya produksi ya. Mungkin nanti kedepannya kalau kita dipercaya menjadi manajemen keuangan itu kan, pasti itu kan menjadi sangat concern lah terhadap biaya produksi ya. Karena itu kan akan mempengaruhi dengan profit perusahaan ya. Di saat kita bijak mengatur biaya produksi, bisa memanage gitu kan, otomatis outputnya adalah profit ya. Iya betul sekali Prof. Itu berbanding sebaliknya gitu kan. Mungkin itu sih kesimpulannya. Betul sekali ya. Kalau dari segi pebisnis sendiri gimana? Simpel aja sih buat meminimalisir kerugian.
berarti yang paling dikonsumsikan kerugian ya? Iya, gitu. Kalau di peternakan kan biasanya paling besar itu tingkat kerugian itu 5%. Oh, lumayan ya. Iya, kecil sih. Jadi 5% doang. Nggak boleh lebih, kalau udah lebih rugi. rugi. Oh iya iya. Meminimalisirnya berarti dijaga baik-baik aja Bener, gitu. jaga-jaga, ya bener Mbak. Oh gitu. Tuh. Cukup sih, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, untuk materi kali ini tentang biaya produksi dari kami, semuanya udah memberikan narasinya, kesimpulannya sendiri, bagaimana cara mengelola biaya produksi dengan baik dari segi manufaktur, ekspedisi, dan juga bisnis. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari tim kami, dari saya Nurlaili, dari Mas Wawan dan Mas Aa dan Mas Nanda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Biasanya kalau udah ada gini naik ke atas kameranya. Oh ya, kameranya lagi.